Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan dalam praktek latihan baca dan terjemah kitab. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsir kalamil Mannan. Qala Allah jalla jalaluhu hafizu ala as-salawati al-wusta hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. Alhamdulillah, kita sudah keluar dari masalah pernikahan. Saatnya kita fokus lagi yang lain. Masya Allah. Orang mana terakhir kita tanya itu? Mamuju. Masih ada Mamuju? Belum tanya gimana? Mamuju kah? Tidak. Hafidhu Fil madi. lah. Fil amar. Fil amr. Tidak ada fil madi yang di kasroh huruf ain. Kalau lebih dari 3 huruf. Ha, kalau panjang begitu berarti lebih dari 3 huruf itu. Kalau di fil madi pasti fa'ala. Bukan fa'il. Paham kan? Hafidhu Fil amar. hukumnya Mabni di atas dhamma. mabni. Di atas? Dhamma. Lah, ini hafidhu. Enggak. Mabni di atas sukun. Enggak. Antum murojaah? Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa? Saya Antum mustami. Boleh masuk. Jadi mustami, enggak murojaah. tadi malam tidak ada. Oh, jadi murojaah itu kalau jadi santri ya? Tidak. Datang ke sini cari teman. Terus. Hah? Dauro. Ah, baik. Jam kau jadi santri nah, ikut kau dauro. Ganti. Mana Mamuju? Alasan mati. Kau santri. Jangan pernah alasan sama saya dauro. Aib. Tugasmu harus didahulukan. Mamuju? Ditanya belum? Kalau sudah yang belum, Mamuju yang belum. Majene. Alhamdulillah. Tah, ikut kau dorong. Berapa pegang kau di luar? 2 sama ini. Tambah kau lagi ikut kau dorong. Kau di mana dorong pergi kau? Jangan kau ikut di RBA. Hafidhu. Fil amar. Fil amr. Hukumnya? Mabni. Di atas. Fil amar mabni di atas mabni di atas yang fi'il mudhari dijazm. Baik, betul. Itu kaidahnya. Fi'il amr itu mabni di atas apa? Fi'il mudhari dijazm. Paham kan? Nah, ini yang kita tanyakan sekarang. Itu kaidahnya sudah tepat. Sekarang hafidhu. Berarti mabni di atas apa sesuai itu kaidah?
Hadfun nun. Mabni di atas hadfun nun. Iya kan? Karena haf itu dari af'alul khamsah. Af'alul khamsah kalau masuk alat penjazm dihilangkan apanya? Nunnya. Maka fi'il amrnya mabni di atas penghilangan nun. Ahsanta. Alas sholawati. Jar majrur. Jar majrur. Was sholati. Ataf. Ataf. Atau Ke as-salawat. betul. Al-wusta. Na'at. Wakumu. Fil amr. Fil amr. Hukumnya Mabni. di atas. Di atas hadfun nun. Ahsanta. Betul. Lillahi. Jar majrur. Qanitina. Hal. Ahsanta. Betul. Hal. Hukumnya Mansub. mansub. Tanda nasabnya Dengan ya. ahsanta. Karena dia siapa? Karena mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Betul. Fa in In syartiyah. khiftum. Fi'il madi mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Tum. Fa'il. Farijalan. Jalan hal. Hal. Au rukbanan. Rukbanan ataf kerijalan. Betul. Faida. Idza zarf maf'ulun fih. Betul. Amintum. Fi'il madi mabni di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Tum fa'il. Fadkuru. Fi'il amr Hukumnya mabni di atas hadfun nun. ahsanta. Allah. Maf'ulun bih. Betul. Kama. Jar majrur. Allamakum. Allama. Fi'il madi. Hukumnya Hukumnya mabni di atas fathah. betul. Kum. Kum maf'ulun bih. Betul. Malam. Ma maf'ulun bih. Oke. Keberapa? La, ma mausul Ustaz. Ma mausul sebagai tetap ada sebagai apanya. Mubtada. Lah. Fa'il. Enggak. Allama sudah ada fa'ilnya. Takdirnya huwa kembali ke Allah. Apa tadi jawaban pertamamu? Fa'il. Enggak. Maf'ulun bih. Maf'ulun bi ke berapa? Kedua. Enggak, saya cuma tanya ke berapa maf'ul bi, kan sudah ada kum maf'ul bi. Nah, ini kan sudah berubah bentuk. Kan alima butuh satu maf'ul. Kalau diubah bentuknya menjadi fa'ala, menjadi butuh dua maf'ul. Karena wazan af'ala, fa'ala menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Fi'il yang sudah muta'addi menjadi butuh lagi dua. Paham kan? Kalau tadi dia butuh satu maf'ul menjadi butuh dua maf'ul. Lam. Lam harfu jazmin. Takunu. Fi'il mudhari majzum. Tanda jazmnya. Hadfun nun. Betul. Ta'lamuna. Fi'il mudhari marfu'. Fi'il mudhari marfu. Tanda rafanya. Tanda rafa'nya dengan thubutun nun. Ahsanta. Terjemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jagalah seluruh salat dan salat wusta, dan berdirilah salat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk. Dan jika kalian takut akan adanya bahaya, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendara. Dan jika kalian telah aman, maka berzikirlah kepada Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kalian apa yang dahulunya kalian tidak ketahui." Paham dah? Ini masalah solat. Jagalah solat seluruhnya. Wassalatil wusta dan solat al-wusta. Nanti akan ada tafsir dari solat al-wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah karena Allah dalam keadaan kalian tunduk, khusyuk. Itu keadaan biasa. Tapi kalau ada rasa takut, kita lagi di
kejar musuh, ya, masuk waktu sholat. Sholatlah dalam keadaan berjalan atau berkendaraan, tidak apa-apa. Tapi kalau kalian aman, ya sudah, harus sholat seperti yang Allah ajarkan. Ini isyarat, sholat itu harus seperti yang Allah ajarkan. Tidak boleh ya sholat tanpa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus. ثم قال المفسر رحمه الله يأمر بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله وقوموا لله قانتين أي ذليلين مخلصين خاشعين ففيه الأمر بالقيام والقنوط والنهي عن الكلام والأمر بالخشوع هذا مع الأمن والطمأنينة. Baik. Di cetakan saya tidak ada itu ya berarti ya. Di cetakan lain itu tidak apa-apa. Alhamdulillah. Terus mana? Majene sampingnya ya berarti. Tafadhal. Ya'muru Fi'il mudhari fi'il mudhari hukumnya marfu, ta'ala fi'il madhi bil muhafadhati jar majrur, ala sholawati jar majrur, umuman hal hal ahsanta wa ala sholatil wusta as-sholati jar majrur, al wusta naat, hiya wa hiya al asru hiya hiya mubtada, al asru khabarnya, khususon hal lagi wal muhafadhatu mubtada alaiha jar majrur, adauha. khabar, Nanti akan ditahu ya kenapa jadi mubtada itu lagi di awal padahal ada waw. Nanti kita akan pelajari ya kedudukannya waw dalam kalimat di setelah mutammimah di buku keempat. Jadi bersabar terkait dengan waw itu. Alaiha apa tadi? alaiha jar majrur, Adau khabar, ha mudhafun ilaih, biwakti jar majrur, ha mudhafun ilaih, wa syuruti atof, ha mudhafun ilaih, wa arkani atof, ha mudhafun ilaih, wa khusyu'i atof, ha mudhafun ilaih, wa jami'i atof juga, atau juga ma mudhafun ilaih, betul laha jar majrur, min wajibin jar majrur, wa mustahabbin atof, betul wabil muhafadhati jar majrur, ala sholawati jar majrur, tahsulu fi'il mudhari marfu, al muhafadhatu fa'ilnya, ala sairi jar majrur, al ibadati mudhafun ilaih, wa tufidu fi'il mudhari marfu, an nahya maf'ulun bih, anil fahsya'i jar majrur, wal munkari atof, khususon hal, idza dzarf, maf'ul fih, akmala fi'il madhi, ha maf'ulun bih, kama jar majrur, amaro fi'il madhi, biqauli jar majrur, hi mudhafun ilaih, wakumu fi'il amr, hukumnya mabni di atas penghilangan nun, lillahi jar majrur, qanitina maf'ulun bih, lah koma ndak butuh maf'ul bih ta koma fi'il lazim koma mudhafun ilaih, fi'il lazim mudhafun ilaih, jadi harus pikir juga sorof ta di sorof kan sudah dibagi fi'il lazim fi'il
Muta'addi. Artinya kalau fi'il lazim jangan pernah bilang ada maf'ul bi. Jangan pernah bilang ada maf'ulun bi. Iya kan? Kalau fi'il lazim. Kecuali sudah diubah bentuknya menjadi muta'addi. Iya. Ulang qanitina. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Hmm? Lillah. Lillah. Ma'rifat atau nakirah? Naat. Qanitin nakirah atau ma'rifah? Lillah a'raful ma'arif. Nama Allah, ma'rifah yang paling ma'rifah. Sudah di-i'rab sama temannya tadi, tapi enggak diperhatikan mungkin. Qanitina. Hal. Hal. Betul. Ai dalilina. Dalilina. Ay huruf tafsiriyah. Betul. Dalilina. Badal. Badal. Ya, setelah itu berbeda cetakannya. Di antum sama di saya. Kalau saya langsung pendek saja. Dalilina mukhlisina khashi'ina. Ya, mukhlisina. Kalau di cetakan antum apa? Coba. Khasyi'ina langsung. Langsung khashi'ina. Khashi'ina Naatnya. naatnya. Fafihi Jar majrur. al-amru Mubtada muakhar. bil qiyami Jar majrur. wal kunuti Atof. wan nahi Atof. anil kalami Jar majrur. wal wan nahyu ya, wan nahyu. Apa tadi? Wan nahyu Atof. anil kalami Jar majrur. wal amru Atof juga. bil khusyu'i Jar majrur. hada Mubtada. ma'a Maf'ul fih. al amni Mudhafun ilaih. wat tuma'ninati. Atof. Baik. Setelahnya itu ya beda cetakan. Lebih panjang di antum ini daripada di saya. Sebentar kita lihat lagi. Alhamdulillah. Baik. Hasan, terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'muru, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga salat secara umum dan menjaga salat wusta, dan dia adalah salat asar khususan secara khusus. Paham tak? Allah memerintahkan kita untuk menjaga solat secara umum. Jaga solatmu. Tapi juga Allah memerintahkan solat asar secara khusus. Secara khusus dan solat asar. Ya berarti solat asar memiliki keutamaan khusus. Iya. Dan memang sudah ada dalam hadits. Karena di solat asarlah pertukaran malaikat siang dan malam. Jadi kalau kita menjaganya maka kita akan disaksikan oleh malaikat yang turun dan malaikat yang naik. Sehingga dia akan melapor kepada Allah, kami datang dalam keadaan mereka solat dan kami pulang dalam keadaan mereka solat. Paham keutamaan solat asar? Jadi jagalah solat secara umum dan solat asar. Disebutkan karena keutamaan khususnya. Di antara keutamaannya itu tadi, tempat pergantiannya malaikat penjaga dan pencatat amalan kita. Dia naik di solat asar dan dia turun di solat asar. Iya kan? Kan Allah akan bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Dan dia Allah tahu itu keadaan kita. Tapi Allah tanya kepada malaikat. Maka malaikat menjawab, kami datang dalam keadaan mereka sholat, kami tinggalkan dalam keadaan mereka sholat. Setelah itu baru muncul pertanyaan Allah. Kenapa? Apa mereka harapkan? Mereka mengharap surga
Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak. Bagaimana kalau mereka telah melihatnya? Paham kan? Terus mereka takut dari apa? Malaikat bilang mereka takut dari neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak. Bagaimana kalau mereka sudah melihat? Itu percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Makanya kita di sini diperintahkan secara khusus jaga solat asarmu. Jaga solat asarmu. Masya Allah. Terus Wal muhafazatu 'alaiha, dan menjaga salat-salat itu adalah dengan menunaikannya pada waktunya dan dengan syarat-syaratnya serta rukun-rukunnya. paham maksudnya dengan syarat-syaratnya? Jadi menjaga solat itu kita tunaikan solat di waktunya. Dan menjaga syaratnya. Syaratnya wudhu, hadap kiblat, berdiri. Maksudnya itu syarat-syarat sahnya solat. Tidak ada najis. Menutup aurat. Menjaga itu. Jadi jaga solat maksudnya adalah jaga syaratnya. Terus dan menjaga rukun-rukunnya. rukun solat. Takbir, Al-Fatihah, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud, sujud, bangkit dari sujud, sampai seterusnya. Rukun solat, terus. Dan menjaga kekhusyuan. Menjaga khusyuknya. Itulah tadi berdiri, qanitin, khusyuk, patuh, tunduk. Seakan-akan melihat Allah. Kan kita tidak mungkin, ka'annaka tarah. Susah itu. Itu ibadahnya orang yang sudah tinggi. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Tapi kan kalau kamu tidak mampu itu maka kamu yakin solat Allah melihat. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarok. Kalau kamu tidak melihatnya maka kamu yakini dia melihatmu. Itu dibilang khusyuk. Terus. Wa jami'ilaha ma laha min wajibin wa mustahabbin, dan dengan seluruh apa yang merupakan kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Dan menjaga seluruh apa yang merupakan haknya dari wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Kalau seperti ini nanti terwujud buah dari solat itu. Apa itu? Terus. Dan dengan sebab penjagaan terhadap seluruh salat akan terwujud darinya penjagaan terhadap seluruh ibadah. Paham tak? Ini pengaruhnya solat. Kalau kita mampu menjaga solat 5 waktu di waktunya, kita jaga syaratnya, kita jaga rukun-rukunnya, kita jaga wajib dan sunnahnya solat ini. Iya, maka kita akan menjaga seluruh amalan kita. Makanya kita bisa melihat seorang itu mampu menjaga amalannya atau bagaimana. Lihat penjagaan di solatnya. Tanya saja bagaimana solatnya. Solat 5 waktunya. Di mana? Dengar saja. Kan ada orang majhul, kita tidak tahu tentang orang itu. Maka kita bisa tanya tentang solatnya. Kalau dia mampu menjaga solatnya, berarti ini orang pasti akan menjaga amalannya yang lain. Amalannya yang lain. Antum paham ini kan? Iya, suatu saat misalnya datang orang kepada antum, melamar pekerjaan atau melamar anaknya antum. Anggaplah, terus antum udah tahu ini orang bagus agamanya atau tidak. Bisa antum bilang kepadanya, datang kepada saya besok kita ketemu jam 12. Jumat. Dia bilang, insya Allah saya akan datang. Jam kau datang. Gimana caranya datang jam 12 itu hari Jumat? Berarti kamu tidak sholat Jumat. Kalau orang baik pasti dia bilang, tidak bisa diundur Pak atau dimajukan karena saya harus Jumat. Antum paham kan? Berarti bagus. Antum paham ini masalah? Karena ini masalah sholat. Iya, tidak harus hari Jumat. Hari lain juga, yang penting antum tahu waktu sholat kapan. Waktu sholat jam berapa. Dipahamkan? Nah, ini dilihat nanti. Karena kalau bagus sholatnya, maka bagus seluruh amalannya. Itu kaidahnya. Terus secara lebih jauh lagi. Dan akan memberikan manfaat mencegah dari perbuatan mungkar, kekejian dan kemungkaran secara khusus. Paham tak? Orang mengeluh. Allah bilang solat itu mencegah kemungkaran dan kekejian. Kok ada orang rajin solat tapi tetap berbuat jahat?
Ya, jangan masalahkan ayat. Berarti kita sholat bukan seperti tadi itu. Tidak jaga waktu, tidak jaga syarat, tidak jaga rukun. Bisa saja sholat kita seperti ayam yang mematok makanan. Allahu Akbar. Belum tegak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, kita tetap jatuh dalam kemungkaran, dosa dan maksiat kalau kita sholatnya seperti itu. Jadi bukan masalah sholat yang tidak menjadi sebab, tapi kita yang tidak melakukan sebab. Anda paham ini kan? Kita yang tidak melakukan sebab. Jadi salahnya bukan di sholat, tapi kita. Dipahamkan? Terus. Jika dia menyempurnakannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada firman-Nya, "Wa qumu lillahi qanitin," dan berdirilah salat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk, yakni dalam keadaan zalilin, mukhlisin, khashi'in, dalam keadaan hina, ikhlas, merendah dalam keadaan ikhlas dan lagi khusyuk. Ini 3 sifatnya. Qanitin maksudnya dalilin. Kita merendah di hadapan Allah. Makanya sholat tidak boleh bertolak pinggang. Kita merendah di hadapan Allah. Kalau bertolak pinggang itu namanya kita menyombongkan diri. Itu namanya menyombongkan diri. Itu keadaannya al-jababirah. Orang-orang congkak, sombong. Jadi dalilin, mukhlisin. Tidak cukup kita menunduk, merendah. Harus juga ikhlas. Karena ada orang dia tunduk tapi tidak ikhlas. Tidak cukup juga itu. Harus ada ikhlas. Terus khashiin, harus khusyuk. Harus juga apa? Khusyuk. Terus. Maka pada ayat ini terdapat perintah untuk berdiri dan qunut dalam keadaan tunduk khusyuk. Dan terdapat larangan dari berbicara. Dah. Ketika turun ayat ini, wa qumu lillahi qanitin, maka dilaranglah dalam sholat itu berbicara. Dulu Nabi kalau ada orang kasih salam beliau jawab, walaupun dalam sholat. Di awal Islam. Jadi walaupun beliau sholat, kalau ada orang assalamualaikum beliau jawab. Tapi setelah turun ayat ini, bahkan para sahabat sholat sambil cerita sama temannya. Ada yang bersin dijawab. Dia berbicara. Karena memang tidak ada larangan untuk berbicara ketika sholat. Ketika turun ayat ini wa qumu lillahi qanitin, maka tidak ada lagi yang berbicara dalam sholat. Nabi sudah larang untuk berbicara dalam sholat. Terus. Wal amru bil khusyu'i hadza ma'al amni wat tuma'ninati, dan perintah untuk khusyuk ini disertai dengan keamanan serta ketenangan. Perintah khusyuk ini kalau kita lagi aman. Paham dah? Kita lagi tenang. Maksudnya keadaannya tidak menakutkan. Itu kita diperintahkan untuk khusyuk. Tapi kalau keadaan tidak aman, antum lagi sholat Allahu Akbar, muncul ular di depan, datang dia. Kita tidak boleh bilang, saya harus khusyuk, saya harus khusyuk. Nah, bunuh ularnya lanjut sholat. Tidak dibatalkan. Bunuh ularnya, lanjut sholat kalau sudah terbunuh. Sama juga lagi sholat, datang kalajengking. Ini kan tidak aman. Tidak aman. Kalau antum khusyuk kita. Paham tak? Iya, bunuh kalajengkingnya, baru lanjut sholat. Tidak usah dibatalkan. Paham kan? Sama ada gempa bumi, bergoyang bangunan. Pegang begini, harus khusyuk. Lari kok, selamatkan dirimu. Keluar dari bangunan. Atau paham ini? Jangan mati konyol di dalam. Kalau sudah lari baru tertimpa longsor, mati syahid. Kalau sengaja berdiri, oh mati syahid. Terbunuh mati konyol itu. Bukan mati syahid karena dia tahu akan mati kalau tetap. Jadi ini semua adalah ketika aman. Ada paham ini? Jadi harus perhatikan ini pembahasan. Ketika aman. Tapi kalau ada masalah, lari sambil sholat. Perintah setelahnya. Tidak apa-apa antum, tidak batalkan sholat. Ada gempa, lari sambil sholat. Sambil sholat. Nah, inilah fungsinya, tidak harus perang. Tidak harus sedang perang. Karena Allah katakan fa'in khiftum.
Sebentar, setelahnya terus. فإن خفتم لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع وغير ذلك من أنواع المخاوف أي إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها رجالا أي على أقدامكم أو ركبانا على الخيل والإبل وغيرها ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها بحيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت فإذا أمنتم أي زال الخوف عنكم فاذكروا الله وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقى نعمته عليكم ويزيدكم عليها. Baik. Perbedaan sangat banyak ya antara cetakan saya dengan cetakan antum. Supaya kita tidak bingung. Kita baca lagi cetakan antum. Banyak perbedaannya. Mulai dari situ tadi kita punya perbedaan yang banyak. Punya perbedaan yang banyak. Baik. Kita pindah majene. Mana lagi? Ada orang majene? Habis mi? Nah itu majene di belakang. Belum habis tau. Masih ada kehidupan. Fa in khiftum lam yadhkur lam alat penjazam yadhkur fil mudhari majzum ma maf'ulun bih yakhafu fil mudhari minhu jar majrur liyashmala fil mudhari mansub dengan an mutmaratan jawazan al khawfa maf'ulun bih min kafirin jar majrur wa dhalimin ataf wa sabu'in ataf wa ghairi ataf dalika mudhafun ilai min anwa'i jar majrur al makhawifi. mudhafun ilai Tanda jarinya kasrah dia ismul ladzi lan sharif. Kenapa dikasih karena beral? Ai in khiftum in syartiyah khiftum fil madi bi salatikum jar majrur ala tilka jar majrur as-sifati badal nat ataf bayan fasallu fil amr ha maf'ulun bih rijalan hal ay ala aqdamikum ala aqdami jar majrur kum mudhafun ilai aw rukbanan ataf atau alal khayli jar majrur wal ibili ataf wa ghairi ataf ha mudhafun ilai wa yalzamu fil mudhari marfu ala dalika jar majrur ayyakunu fil mudhari mansub dengan an mustaqbili maf'ulun bih isim yakun al-kiblata al-kiblati mudhafun ilai mudhafun ilai. Betul. Apa tadi mustaqbili? khabar yakun Khobar yakunu. Hukumnya mansub mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddar lah. Tanda nasabnya fathah lah. Tanda nasabnya mana lagi orang majene?
Tidak ada Mi? Polman. Setelah bacanya apa? Polman. Mana itu? Ayub. Tidak. Mustakbili. Khobar. Dari Yakun. hukumnya. Mansub. Tanda nasabnya. Ya. Karena kenapa bisa ya tanda nasabnya? eh, Hmm. Isim mangkus. Ya isim mangkus tidak tanda nasabnya dengan dia. Isim mangkus itu adalah tanda nasabnya adalah fathah muqaddaro. Hmm. Hmm. Jamak. Muzakkar salim. Jama' mudzakkar salim. Berarti tanda nasabnya? Ya. Iya. Mana nunnya kalau jama' mudzakkar salim? Kan kalau jama' mudzakkar salim pasti ada nun. Mana nunnya? Hmm. Hasfun nun. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Ada an yang disembunyikan. Oh, wow. Orang timur bilang mamai. Iya, ini menakjubkan kan? Iya, ini mustakbili apa fi'il mudhari? Ini fi'il mudhari sehingga bisa kemasukan an mutmarotan. Ada fi'il mudhari yang diawal oleh mim sehingga hurufnya di awal adalah anaitum. Nah kan yang kita tahu anaitu. Ini sekarang jadi apa? Anaitum. Tambahkan mim. Faedah dari sulbar. Gitu ya. Karena maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi tidak jadi khobar yakunu. Hah? Majene lagi. Setelah majene tadi. Apa namanya? Polman ya? Apakah? Polman? Cik. Mustakbili. Khobar yakunu. Khobar yakunu. Tanda nasabnya. Ya. Iya, karena dia. Jamak mudzakkar salim. Mana nunnya? Hilang. Kenapa? Karena mudhofun ilaih. Karena Sebagai mudhof. ilai. Sebagai mudhof. Tanpa ilai. Iya. Sebagai mudhaf. Jadi hilang ini nunnya karena dia mudhaf. Ahsanta. Siapa kasih tahu kok? Siapa kasih tahu? Siapa? Terjadi bisi-bisi tetangga tadi ya? Siapa kasih tahu? Siapa? Fahmi. Fahmi. Mana Fahmi? Antum kasih tahu? Jangan kasih tahu temannya. Pikir sendiri. Alhamdulillah. Benar. Karena dikasih tahu oleh temannya. Itu bukan jawabanmu sendiri. Iya, benar karena dikasih tahu oleh temannya. Al-kiblati Mudhofun ilaih. wa ghairi. Ma'tuf. Mustakbiliha. Mustakbili. Mudhofun ilaih. Tanda jarnya. Ya. Karena dia. Jamak mudzakkar salim. Mana nunnya? Hilang. Karena dia mudhof. ha. Mudhofun ilaih. Benar. Ini tanpa dikasih tahu orang lain? Ya, Ustaz. Alhamdulillah.
Iya. Mantap, betul. Wa fi hadza jar majrur, ziyadatu khobar, at-ta'kidi mudhafun ilaih, 'alal muhafadzati jar majrur, 'ala waqti jar majrur, ha mudhafun ilaih, bihaitsu. jar majrur, Kenapa ndak sih? mabni Ustaz. Mabni amara Amara fi'il madi, bidzalika jar majrur, walau huruf imtina, huruf tina ma'a ma maf'ul fih, al-ikhlali mudhafun ilaih, bikathirin jar majrur, minal arkani jar majrur, wasyuruti ma'tuf, wa annahu anna temannya inna, hu isimnya, la yajuzu la la nafi, yajuzu fi'il mudhari marfu, ta'khiru ta'khiru fa'il, ha maf'ulun bih, hmm, mudhafun ilaih, maf'ul bi atau mudhafun ilaih mudhafun ilaih, an waqti jar majrur, ha mudhafun ilaih, walau fi hadhihi jar majrur, al halati badal, asyadidati na'at, fa salatu mubtada, ha mudhafun ilaih, ala tilka jar majrur, as-surati badal, ahsanu khobar, dari fasalatu, ahsanta wa afdalu ma'tuf, bal huruf atof, aujabu ma'tuf, min solati jar majrur, ha mudhafun ilaih, mutma'innan hal, hal khorijal waqti khorija kharija, maf'ul fih, lah hmm? Khorija hmm? Nah berikutnya lagi sekampung nah enggak khorija Maf'ul bih, bukan? lah hmm? Al-waqti Mudhafun ilaih. khorija hmm? Mana lagi sekampungmu? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada mi. Apalagi setelah kampungmu? Pindrang. Pindrang. Al-Pindranji. Nih, sini. Ke depan. Sebentar antum akan tahu irobnya. Khorijal waqti, khorija. Na'at. Naat dari Muta apa? dari Mutmainan. lah. Khorija mudhaf ke al-waqti. Tidak bisa jadi naat. Karena mutmainan nakiro. Mana lagi pindrang? Enggak ada, Ustaz. Satu Iya, ji. Ustaz. Sidrap. Endak. Cepat. Allah alam. Wallahu a'lam. Baik. Sidrap lagi.
Nah, ini. Fathun. Hah? Maf'ul bih. Maf'ul Bih. bih. Enggak. Iskotul khafid. Lumayan tapi enggak. Sidrap lagi. Oh, sampingnya. Wallahu a'lam, Ustaz. Wala. Siapa lagi sidrap? Enggak ada, Mi? Pare-pare. Itu depan. Badal. Ahsan. Badal. Untuk Irob sekarang badal. Mutmainan khorijal waqt badal. Badal itu tidak ada aturan nakiro ma'rifah. Tidak boleh. Ini badal. Atau nanti setelah kita belajar mutammimah di tawabi. Nanti atob bayan. Nanti jadi atob bayan. Sekarang kita Irob badal. Kita Irob badal. Boleh sebenarnya naat. Karena dia idhofah kepada yang beral tidak mempengaruhi kema'rifatan. Tapi itu kan butuh lagi. Nanti. Iya kita tahu lagi di mutammimah. Ada namanya nanti idhofah lafdiyah. Idhofah karena kepentingan lafaz. Tapi kan itu antum belum tahu. Jadi sekarang bisa i'rab badal untuk sementara. Nanti bisa i'rab na'at. Bisa i'rab atob bayan. Setelah kita selesai dari mutammimah. Iya, setelah selesai dari mutammimah. Ahsanta. Lanjut, faida. Maf'ulun fi dzaraf. Amintum. Fil madi mabni atas sukun. Zala. Fil madi Al-khawfi. Zala al-khawfu. fa'il. Khawfu. Iya. Fa'il dari zala. Kenapa bukan isimnya Zala? Oh, isim salah. Isim Isim salah. Zala. Karena dia temannya siapa? Temannya siapa Zala? Temannya kana. Temannya Kanata. Dia beramal tidak pakai syarat atau pakai syarat? Bisa buka buku Ustaz. Bisa buka buku. Terlambat. Zala beramal tanpa syarat atau pakai syarat? Pakai diawali penafian atau larangan atau doa. Sekarang ada syarat itu? Tidak ada. Berarti beramal atau tidak? Tidak. Enggak. Berarti sekarang dia lagi tidak jadi temannya Kana. Karena tidak terpenuhi syarat. Berarti sekarang dia fi'il biasa. Apa maksudnya itu syarat dikuasai? Jadi kan beramal pakai syarat. Diawali penafian atau nahi atau doa. Sekarang dia tidak diawali oleh itu. Maka dia sekarang kembali ke fi'il biasa. Karena harus ada syarat. Berarti dia fi'il biasa. Nah sekarang tinggal i'rab. Setelah ditahu fi'il biasa, i'rab setelahnya bukan isimnya. Kan begitu jadinya. Nah sekarang berarti zalal khawfu. Al-khawfu. Fa'il. Fa'il dari? Zala. Santa. Itu buahnya. Angkum. Jar majrur. Fadkuru. Fil amar mabni atas panggilan nun. Allah. Maf'ulun bi. Wahada. Tada. Yasmalu. Fil mudhari marfu. Jami'a. Maf'ulun bi. Anwa'i. Mudhafun ilai. Al-dzikri. Mudhafun ilai. Wa minhu. Jar majrur. As-salatu. Tada muakhir. Ala. Huruf jar. Kamali. Majrur dengan ala. Ha. Mudhafun ilai. Wa tamami. Ma'tuf. Ha. Mudhafun ilai. Kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamuna fa innaha inna. Saudara anna. Ha. Isimnya. Ni'matun. Khobar inna. 'azimatun. Naat. Wa minhu. Bukan minus sini. Apa sih? Afwan betul. Wa minnatun. Ma'tuf. Ma'tuf jasimatun. Naat. Taqtadi. Fil mudhari. Hukumnya. Marfu. Tanda rofanya. Doma. Doma apa? Muqaddar di atas ya.
Betul. Muqabalata. Maf'ul bih. Ha. Mudhafun ilaih. Bidzikri. Jar majrur. Wasyukri. Ma'tuf. Liyabaqa. Di sini ya. Fil mudhari mansub dengan an yang disembunyikan secara wujuban. Betul. Ni'mata. Mudhafun ilaih. Maf'ul bih. Hu. Mudhafun ilaih. Betul. Alaikum. Jar majrur. Bisa juga dibaca liyubukia. Ya. Bisa tidak apa-apa. Wa yazidu. Fil mudhari marfu. Kum. Maf'ul bih. Alaiha. Jar majrur. Ahsanta. Masya Allah. Terjemahkan. Mana waktu? Fa'in Sudah lewat ya. Baik. Terjemahkan. Fa'in khiftum, dan jika kalian takut, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan darinya apa yang ditakuti. Allah cuma bilang jika kalian takut, itu menunjukkan umum. Apapun yang membuat kalian takut. Paham kan? Itu karena tidak disebutkan makmulnya. Itu namanya. Ada namanya kaidah lagi nanti dalam tafsir. Kalau hilang makmulnya yang dia amili. Takut dari apa? Tidak disebutkan. Maka itu umum. Takut dari apapun. Paham dah? Terus. Agar mencakup seluruh ketakutan dari orang kafir, dari orang zalim dan hewan buas. Semua. Dah, takut dari orang kafir, takut dari orang yang dolim, atau takut dari hewan buas. Terus. Dan selainnya dari jenis-jenis pertakutan. Semuanya dari jenis pertakutan. Artinya hewan buas. Takut kan? Nanti dia gigit, dia makan. Takut dari semua jenis pertakutan. Gempa, tsunami, angin kencang, angin putih beliung, hujan. Semua masuk di situ. Terus. Yaitu jika kalian takut pada salat kalian di atas sifat tersebut, maka salatlah dalam keadaan berjalan, yakni di atas telapak kaki-kaki kalian. Au rukbanan, atau dalam keadaan berkendara di atas kuda atau unta dan selainnya. Sekarang dan sair, kalau di sini sairul makrubat, al-markubat kalau dicetakan saya. Semua yang dinaiki, artinya tidak harus disebutkan onta, kuda. Sekarang orang tidak naik onta lagi, tidak naik kuda lagi. Nah apa sekarang? Pajero, Pamda? Sama juga, sama semua. Soalnya dalam keadaan naik mobil, kendaraan, terus motor, toh? Sambil bawa motor boleh sholat. Kalau takut, toh? Sambil balap sholat. Ada paham kan? Takut. Boleh, terus. Dan hal tersebut mengharuskan untuk mereka menghadap kiblat atau menghadap selain kiblat. Nah, kalau dicetakan saya, bukan begitu. Setelah dicetakan saya, la yalzamu. Tidak mengharuskan menghadap kiblat. Kalau dalam keadaan takut, boleh tidak menghadap kiblat. Gimana caranya orang berkendaraan harus menghadap kiblat? Nah, kendaraannya tidak mengarah ke kiblat. Nah, nanti masuk jurang kalau jurangnya menghadap kiblat. Anda paham? Jadi kalau dalam keadaan takut, la yalzamu istiqbalil kiblah. Tidak mengharuskan menghadap kiblat. Paham di? Dicetakan saya langsung begitu. Terus. Dan pada hal ini terdapat tambahan penguat atas penjagaan terhadap waktu salat. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus menjaga itu sholat. Karena kalau tidak bisa dalam keadaan takut untuk sholat dengan biasa, kita wajib sholat dalam keadaan kita yang sekarang. Terus. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan walaupun disertai dengan kecacatan dari banyak dari rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Tidak masalah. Padahal banyak cacat pasti ini. Pasti kita tidak bisa ruku dengan tenang. Pasti kita tidak bisa sujud dengan baik. Ya kan namanya di kendaraan. Pasti kita sulit khusyuk karena sambil memikirkan musuh yang kita takuti. Iya kan? Itu tidak masalah itu. Itu dimaafkan. Padahal kurang banyak rukun. Terus. Dan bahwasannya tidak boleh untuk mengakhirkannya dari waktunya. Walaupun dalam keadaan genting ini. Bayangkan. Tidak boleh kita akhirkan sholat dari waktunya. Padahal genting ini. Masalah genting. Nah, terus. Maka salat dalam keadaan dalam kaifiat seperti ini itu lebih baik dan lebih utama, bahkan lebih wajib dari salatnya dalam keadaan tenang akan tetapi keluar dari waktu. Paham tak? Masya Allah. Salat dalam keadaan tenang tapi keluar waktu itu lebih baik kita lakukan dalam keadaan seperti tadi.
tapi tepat waktu. Nah, sambil jalan, sambil berkendaraan. Lebih baik daripada keluar waktu dengan tenang. Dipahami ini kan? Lebih baik sholat dalam keadaan tadi daripada sholat yang sempurna. Tapi keluar waktu terus. Dan jika kalian telah aman, yaitu zalal khawfu ankum, ketakutan telah hilang dari kalian, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup seluruh dari jenis-jenis zikir, dan diantaranya adalah salat di atas kesempurnaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan apa yang dahulu kalian tidak ketahui. Karena hal tersebut adalah nikmat yang agung, karunia yang besar, dan mengharuskan hal tersebut untuk membalasnya, kita membalasnya dengan zikir dan kesyukuran agar nikmat tersebut tetap atas kalian dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat Paham tak? tersebut. Paham yang belum singgung? Artinya kalau kita aman, kita berzikir kepada Allah secara sempurna, kita sholat kepada Allah secara sempurna. Kenapa? Itu untuk membalas nikmat. Alhamdulillah kita aman. Kita sholat tidak ada suara ledakan yang menakuti kita. Tidak ada. Maka berzikirlah dengan sempurna. Sholatlah dengan tenang. Itu namanya mensyukuri nikmat terus. Sudah? Habis nih? Alhamdulillah. Kita cukupkan? Alhamdulillah. InsyaAllah berarti besok kita masuk di ayat setelahnya. Saya di cetakan saya tidak seperti itu ya. Beda. Iya. Beda di penutupnya. Beda di penutupnya. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi besok insyaAllah di ayat 240. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.